Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Kali ini saya akan membahas sebuah alur film yang menceritakan tentang seorang pasukan khusus yang dikhianati oleh negaranya sendiri. Lalu bagaimana keseruannya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Pria ini bernama James. Dia adalah salah satu tentara pasukan khusus Amerika Serikat. Ia kini hidup bersama istrinya dan seorang anak. Dia kini sedang menjalani pengujian fisik, dikarenakan sebelumnya ia mengalami cedera lutut akibat perang di Afghanistan. Suatu hari James dipanggil oleh atasannya. Namun di sini James mendapat kabar buruk. Dia diberhentikan secara terhormat dari kesatuan militer. Mereka beralasan bahwa kondisi cedera yang dialami James tidak kunjung sembuh, serta kesehatan mentalnya juga belum pulih akibat peperangan. Atasannya juga mengatakan kalau James tidak akan mendapat uang kompensasi dari militer, karena uang tersebut telah habis digunakan untuk pengobatannya selama ini. James mendengar itu, dia sangat kecewa. Bertahun-tahun dia menjadi tentara mempertaruhkan nyawanya demi membela negaranya. Kini dia merasa seperti ditelantarkan. Sesampainya di rumah, James memberitahu hal ini kepada istrinya yang bernama Anna. James dan Anna kini kebingungan, karena harus membayar banyak cicilan yang belum lunas. Ditambah lagi mereka harus menghidupi anaknya. Walaupun mereka mengalami kesulitan ekonomi, tapi dengan sabar Anna berusaha menenangkan suaminya. Malam harinya ketika James memperbaiki atap rumah, Anna mengabari kalau teman seperjuangan yang bernasib sama dengan James telah tewas bunuh diri karena frustasi. Pagi harinya James menghadiri pemakaman sahabatnya. Tak lama kemudian ia dihampiri mantan atasannya yang bernama Mike. Lalu Mike mengundang James untuk makan malam di rumahnya. Karena sudah lama tidak bertemu, akhirnya James menerima ajakan Mike. Setibanya di rumah Mike, terlihat James sudah akrab dengan istri dan anaknya. Mereka pun mengobrol tentang masa lalu mereka saat masih menjadi tentara. Setelah makan, Mike dan James lalu berbincang. Mike memberitahu kalau dirinya juga dipecat dari militer, dengan alasan yang sama seperti James. Tapi saat ini dia sudah mendapat pekerjaan di perusahaan militer swasta dengan gaji yang cukup besar. Mendengar itu dia meminta Mike supaya mengajaknya bekerja di sana, karena James sedang butuh uang untuk menghidupi keluarganya. Mike pun akhirnya bersedia membantu James. Keesokan harinya mereka menemui pimpinannya yang bernama Rusty. Rusty menjelaskan kalau dia juga pernah dipecat dari pasukan khusus. Namun sekarang dia mengelola perusahaan swasta yang hanya merekrut orang-orang mantan pasukan khusus yang sangat profesional. Rusty juga menjelaskan kalau pekerjaannya adalah melakukan misi-misi rahasia yang disetujui langsung dari presiden. James yang sangat membutuhkan uang akhirnya mau bergabung meski pekerjaan ini cukup beresiko. Rusty kemudian memerintahkan James untuk pergi ke Jerman selama 2 minggu untuk melakukan misi rahasia. Ketika sampai di rumah, dia langsung menemui Anna dan memberitahunya kalau dirinya telah mendapat pekerjaan dengan gaji yang cukup besar. Tapi pekerjaan ini membuat mereka harus berpisah selama 2 minggu. Karena stok makanan sudah habis dan belum bayar cicilan rumah. Mau tidak mau istrinya mengizinkan suaminya mencari nafkah. Singkat cerita, James sudah sampai di Jerman, tepatnya di kota Berlin. Dia segera pergi ke hotel yang telah disiapkan oleh Rusty. Ketika James sedang santai, ia didatangi oleh anak buah Rusty yang bernama Gatia. Gatia menjelaskan kalau misi James adalah memata-matai profesor yang bernama Salim. Salim ini merupakan seorang ilmuwan yang diduga sedang bekerja sama dengan kelompok teroris. James langsung menyiapkan semua perlengkapan untuk melakukan misi pertamanya. Dimulai dari mengintai Salim ketika di rumahnya, sampai di tempat laboratorium tempat Salim bekerja melakukan penelitiannya. Ketika James selesai pengintaian, ia kembali ke markas. Di sana sudah ada Katrina, Mike dan anggota lainnya yang ikut dalam misi itu. Kemudian Mike memaparkan rencananya.
dan menjelaskan bahwa Dr. Salim telah bekerja sama dengan teroris untuk menciptakan vaksin dan virus mematikan. Maka dari kita harus mengambil hasil penelitiannya dan membunuh Dr. Salim. Yang jadi masalah kantor laboratorium bersampingan dengan kantor polisi. Apabila misi ketahuan solusinya harus keluar lewat gorong-gorong yang menuju ke sungai. Setelah dianggap dimengerti kemudian semuanya berangkat. Sesampai di laboratorium mereka langsung beraksi masuk ke ruangan Dr. Salim dan membunuh semua penjaga. Tidak lama aksi tersebut diketahui polisi. Mereka pun bergegas mengambil data dan hasil penelitiannya dan membunuh Dr. Salim. Kemudian mereka membakar kantor tersebut dan berlari keluar menuju gorong-gorong. Ternyata polisi berhasil mengejar dan terjadilah adu tembak-menembak. Kaki Mike tertembak dan anggota yang lain banyak yang mati. James kemudian mengendong Mike dan lari ke gorong-gorong. Mereka berdua istirahat di bawah sana sampai keadaan sepi sambil mengobati kaki Mike yang tertembak. Keesokan harinya mereka pergi namun penyakit kaki James kambuh yang terpaksa membuat Mike meninggalkannya. Dan membawa semua data vaksin tersebut untuk diserahkan ke Rusty sebagai bukti misinya berhasil. Dan James akan dijemput besok harinya di hotel. Setelah kondisi merasa baik James dengan terlatih-tatih ia berjalan ke hotel dan menunggu jemputan dari Mike. Sampai keesokan harinya Mike belum datang. James pun keluar dari hotel berjalan menuju ke kantor sambil menelpon Rusty. James bertanya kepada Rusty di mana Mike. Rusty menjawab bahwa Mike tidak kembali dalam misi tersebut, kemungkinan Mike meninggal. Rusty pun bertanya di mana posisi James. Sekarang biar dijemput anak buah saya. James menjawab bahwa posisi sekarang berada di taman. James menunggu di taman dan melihat orang suruhan Rusty tapi mereka membawa senjata lengkap. James kemudian pun ditembaki dan terjadilah aksi kejar-kejaran dan sang mantan pasukan elit. Akhirnya James berhasil melumpuhkan anak buah Rusty. James tidak menyangka bahwa dirinya dikhianati Rusty. Kemudian dia teringat omongan Dr. Salim sebelum ia membunuhnya. Dr. Salim berkata bahwa data tersebut sudah dikapi dan ada hanya bisa dibuka oleh istrinya. James langsung bergegas menemui istri Dr. Salim di rumahnya. Dia bertemu istri Dr. Salim dan berkata bahwa dia yang membunuh suaminya adalah dia dan dia pun minta kopian data itu. Istrinya Dr. Salim berkata bahwa data tersebut disimpan di bank. Kemudian ia dan James pergi ke bank untuk mengambilnya. Setelah mendapatkan barangnya James pergi kemudian membukanya di hotel dan ternyata isinya sebuah tape yang berisi video Dr. Salim. Yang di awal video ia berpesan kepada anaknya untuk meneruskan perjuangannya membuat vaksin tersebut untuk menyelamatkan masyarakat yang tidak mampu. Tapi hal perkembangan vaksin tersebut tidak disetujui pemerintah Amerika yang akan menjual belikan vaksin tersebut sehingga negara dapat banyak keuntungan. Setelah melihat semua isi video tersebut James merasa tercengang karena ia merasa dikhianati negaranya sendiri. James pun langsung terbang ke Amerika guna balas dendam ke Rusty. Namun sebelumnya ia pergi ke rumah Mike guna memberitahu istri Mike bahwa Mike telah meninggal. Akan tetapi ternyata Mike ada di rumahnya bersama istrinya. Keesokan harinya James membuntuti Mike. Mike yang sudah tahu ada yang mengikuti ia menabrakkan mobil ke sepeda motor James. Setelah helm dibuka betapa kagetnya Mike bahwa itu James. Dan di situ terjadi perdebatan seru yang intinya mereka berdua ditipu Rusty. Kemudian mereka berdua mendatangi rumah Rusty dan terjadilah saling baku tembak sesama mantan pasukan elit Amerika di rumah Rusty. Di mana di sini Mike kena tembak di dada oleh Rusty. Sementara James masih menghabisi anak buah Rusty. Setelah semua tumbang James mengejar Rusty dan menembaknya hingga meninggal. Kemudian James membawa Mike naik mobil dengan kondisi kritis hingga pada akhirnya Mike meninggal. Untuk menghilangkan jejak Mike beserta mobilnya dibakar James. Biar seakan-akan kematian Mike karena kecelakaan. Dan akhirnya dendam terbalaskan. Kini James menemui anak dan istrinya. Dan film pun selesai.